Berdoa dicukupkan. Sudah, Bu. Oke. Kita mulai materinya tentang fungsi transenden. Kita mulai saja lagi ya, sekilas secara cepat Ibu akan berikan, meskipun mohon maaf mungkin Ibu fokusnya bolak-balik geser ke sebelah karena di sebelah masih rapat dengan pisah sambut internship. Kakak-kakak kelas kalian yang internship di DDB PT Telkom, suatu ketika kalian 2 tahun lagi kalian harus ikut internship gitu ya di PT Telkom. Ini sedang bisa sambut, tadi Ibu diminta memberikan sambutan. Sambutan sudah, sekarang suara sudah pastikan sudah di mute, tapi video tidak boleh ditutup, jadi video tetap ini jadi bolak-balik paling Ibu lirak-lirik gitu ya. Oke, kita mulai. Sekilas sudah pernah kita pelajari fungsi transenden. Jadi kita mengenal istilah fungsi aljabar, fungsi transenden gitu ya. Nah, yang kita pelajari sekarang fungsi transenden dimulai dari fungsi inverse. Nah, dari fungsi inverse ini misalkan F ada fungsi dari daerah, tentu kalau kita bicara fungsi dari daerah definisi ke daerah hasil dengan ketentuan adalah dari daerah asal itu ada X, maka di daerah hasil ada Y sama dengan Fx. Nah, definisinya fungsi Y sama dengan Fx disebut satu-satu jika Fu sama dengan Fv, maka U sama dengan V. Atau jika U tidak sama dengan V, maka Fu tidak sama dengan Fv. Bisa dipahami ya? Ini definisi dari fungsi satu-satu. Kenapa kita, oke kita lihat dulu ini. Ini grafik Y sama dengan X, ini fungsi satu-satu. Kemudian ada grafik lagi, Y sama dengan minus X, ini juga fungsi satu-satu. Kemudian ada lagi Y sama dengan X kuadrat, ini tidak atau bukan fungsi satu-satu. Kenapa? Kalau kita punya U yang tidak sama dengan V, di sana harusnya Fu tidak sama dengan Fv, tapi nyatanya kan enggak untuk. Oke, penjelasannya mungkin kita lihat di halaman berikut. Secara geometri, fungsi satu-satu dan garis sejajar dengan sumbu X berpotongan di satu titik. Tadi ada garis Y sama dengan X, kan garisnya cuma lurus saja ke atas. Maka kalau ada garis yang sejajar sumbu X, dipotong, cuma berpotong di satu titik. Dipotong, cuma berpotong di satu titik. Berpotong, cuma berpotong di satu titik. Nah, kemudian jika fungsi F11, maka F mempunyai inverse. Notasinya seperti ini. F pangkat min 1 ini artinya dia inverse dari fungsi F. Gitu ya. Fungsi inverse, ini yang F pangkat min 1 itu berarti dari daerah asalnya itu RF, ingat, fungsi yang tadi, fungsi yang biasa, Y sama dengan Fx, itu dari DF ke RF. Maka fungsi inversnya itu dari RF ke DF. Sehingga di sini RF-nya Y, sementara DF-nya kita tahu X. X sama dengan inverse dari Y. Sehingga kita lihat begini, kalau di sebelah kiri ada daerah definisi, di sebelah kanan ada daerah hasil, maka fungsi F itu dari X ke Y. Ini fungsi F. Yang ini. Tunggu. Oke. Nah, yang ke kanan ini fungsi F. Dari daerah asalnya X menjadi daerah hasilnya Y sama dengan Fx. Kemudian kalau dari kanan ke kiri, dari kanan kita gitu ya, dari kanan ke kiri, fungsinya adalah fungsi inverse-nya.
dari Y ke X. Jelas ya? Jadi kalau dari sini ke sini adalah Fx, maka dari sini ke sini adalah inversnya. Sehingga berlaku hubungan F inverse dari Fx sama dengan X, dan F dari F inverse Y sama dengan Y. Oke. Tentu tadi daerah definisinya fungsi inverse itu akan sama dengan daerah hasilnya fungsi F. Dan daerah hasilnya fungsi F inverse adalah sama dengan daerah asalnya F. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, lanjut. Oke. Fx sama dengan X, maka turunan pertamanya sama dengan 1 untuk setiap X anggota R. Artinya turunan pertamanya selalu positif. Turunan pertamanya selalu positif berarti grafik selalu naik, monoton naik. Karena monoton naik maka dia fungsi 1,1. F selalu naik, jadi fungsi 1,1. Yang ini Fx yang tadi fungsinya sama ya, Fx sama dengan min X. F aksen X sama dengan min 1, kurang dari 0, selalu negatif. Karena selalu negatif berarti karena turunan karena turunan pertamanya selalu negatif artinya fungsi turun. Karena selalu turun maka dia fungsi 1,1. Sementara kalau kita bicara di sini, F aksen X itu sama dengan 2X. Artinya apa? Kalau X-nya lebih dari 0, maka nilai turunan pertamanya positif. Artinya kalau X-nya lebih dari 0, fungsinya naik. F aksen X sama dengan 2X. Untuk X kurang dari 0, maka nilai turunan pertamanya F aksen X-nya juga kurang dari 0. Akibatnya fungsi turun. Jadi kalau kita lihat grafik naik untuk X lebih dari 0 dan grafik turun untuk X kurang dari 0. Dengan demikian, kalau kita ambil U dan V yang berbeda, maka ternyata FU-nya sama dengan FV. Artinya tidak dipenuhi 1,1. Fungsinya bukan fungsi 1,1. Dengan demikian, inversnya tidak ada karena bukan fungsi 1,1. Oke. Diketahui Fx sama dengan X min 1 per X plus 2. Pertanyaannya adalah periksa apakah F mempunyai inverse. Yang kedua, jika ada, tentukan inversnya. Nah, untuk memeriksa apakah F mempunyai inverse, maka kita harus pastikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi 1,1. Gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita tahu kalau dia monoton naik atau monoton turun, maka dia fungsi 1,1. Untuk mencari atau untuk menentukan kemonotonannya, kita gunakan uji turunan pertama. Dengan uji turunan pertama, kita turunkan fungsinya, ternyata tentu kita sudah ahli ya menurunkan ini, ternyata hasilnya F aksen X sama dengan 3 per X plus 2 kuadrat.
Artinya apa? Berapapun nilai X di sana, mau X-nya kurang dari 0, mau X-nya lebih dari 0, ternyata nilai turunan pertamanya ini lebih dari 0. Karena lebih dari 0 artinya grafik monoton naik. Karena F selalu naik, monoton murni, maka F mempunyai inverse. Begitu Selva, Kadek, Haris? Nah, kita cari sekarang bagaimana cara mencari inverse-nya. Kita tulis Y sama dengan X min 1 per X plus 2. Kita pindah penyebut di ruas kanan ke kiri, kita akan keluarkan X-nya. Prinsipnya kita akan keluarkan X-nya. Jadi yang ada X-nya berkumpul di kiri, yang tidak ada di kanan, sehingga kita bisa pisahkan menjadi X sama dengan min 2Y min 1 per Y min 1. Gitu ya. Dari situ artinya F inverse Y sama dengan min 2Y min 1 per Y min 1. Sehingga F inverse X sama dengan kita tinggal ganti Y-nya menjadi X. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu tunggu.